Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas tentang budget 25 juta rupiah. Apakah bisa kita membuka usaha shop es krim kelilingan? Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke teman-teman semua, jadi anggapan beberapa orang yang ingin terjun ke dunia usaha shop es krim, terutama untuk shop es krim kelilingan, memang gambarannya akan membutuhkan satu modal yang sangat tinggi teman-teman semua. Karena pada akhirnya juga pemain-pemain shop es krim itu sebenarnya jarang sekali kita temuin di mana-mana, karena memang sudah punya satu image yang kalau kita membuka usaha shop es krim kelilingan itu akan membutuhkan yang namanya modal yang cukup tinggi. Nah, di sini saya akan coba memberikan gambaran kepada teman-teman semua bahwa saya akan mencoba untuk memberikan satu ilustrasi untuk membuka yang namanya usaha shop es krim kelilingan tersebut. Sebenarnya kita bisa meminimalisir yang namanya modal. Nah, jadi dengan modal yang 25 juta rupiah ini, apakah sudah kita bisa yang namanya membuka usaha shop es krim kelilingan itu dengan mendapatkan beberapa alat yang menjadi hal yang pokok untuk membuka usaha ini teman-teman semua. Oke teman-teman semua, nah jadi untuk usaha shop es krim kelilingan itu memang membutuhkan 3 alat yang harus ada ya untuk membuka usaha ini. Nah, jadi untuk yang pertama pasti adalah mesin shop es krim. Nah, jadi mesin ini yang menjadi satu hal yang sangat penting sekali kalau kita membuka yang namanya usaha shop es krim. Itu ya teman-teman. Nah, terus kalau yang kedua itu genset. Nah, genset ini adalah hal yang sangat krusial atau penting sekali untuk sumber listrik dari mesin yang akan kita gunakan. Terus yang tidak kalah pentingnya juga adalah kendaraan, di mana kendaraan ini menjadi satu tolak ukur untuk kita berjualan kelilingan seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya secara gambaran kalau 3 alat ini memang mahal kalau kita membeli dalam bentuk yang baru. Karena kita tahu semua untuk mesin yang keluaran Cina aja yang baru itu estimasinya di kisaran 14 juta ke atas. Begitu juga dengan genset. Genset kalau yang baru pun estimasinya di kisaran 6 sampai belasan juta, apalagi dengan kendaraan. Nah, jadi bagaimana sih 3 bahan atau alat pokok ini kita bisa preskan untuk kita maksimalkan dengan penggunaan yang namanya modal di estimasi paling tinggi itu di 25 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semua. Nah, jadi untuk mendapatkan 3 alat ini dengan budget yang kita sudah pasang di 25 juta ini, otomatis kita harus membeli yang namanya barang bekas atau second. Nah, jadi sebenarnya untuk barang second dari peralatan ini cukup bagus ya teman-teman. Nah, dikarenakan memang tergantung dari kita bagaimana memilih barang second ini di tempat yang sesuai dan tempat terpercaya, sehingga kita punya jaminan untuk membeli barang ini dalam kualitas yang sangat bagus. Seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi kita coba untuk mengurai dulu itu dari mesin. Nah, mesin es krim itu sebenarnya untuk secondnya cukup terjangkau, terutama yang memang keluaran-keluaran seperti brand dari Wirastar ataupun dari Tomori ataupun dari Ichibo mempunyai harga second yang cukup terjangkau teman-teman. Nah, biasanya untuk harga second dari beberapa merek yang tadi yang saya sudah sebutkan itu estimasinya di kisaran 7 sampai 8 juta itu adalah mesin yang sudah siap pakai ataupun mesin yang memang
dalam kondisi yang fit atau jos teman-teman semua. Jadi dengan budget segitu ya kita sudah mendapatkan mesin yang cukup bagus seperti itu ya teman-teman. Nah, kalaupun memang teman-teman punya link yang bagus dalam mencari mesin seperti ini ataupun punya cara sendiri untuk mencari mesin seperti ini, sebenarnya kita bisa pun mendapatkan di bawah harga yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Nah, anggaplah sekarang kita ambil harga tertinggi. Kalau untuk mesin second dari shop es krim ini diestimasi 8 juta rupiah. Terus yang kedua, kita genset teman-teman semua. Nah, genset sebenarnya banyak variasinya juga di lapangan, tergantung dari genset seperti apa yang kita akan beli. Nah, sebenarnya untuk estimasi harga genset second itu sangat banyak sekali, tergantung dari merek yang dikeluarkan pada saat kita mendapatkan yang namanya genset second ini. Nah, sebenarnya kalau untuk genset second yang kapasitas 5.000 yang seperti merek Maestro ataupun General itu kita bisa didapatkan di kisaran 3-4 juta rupiah. Kita bisa dapatkan untuk genset yang 5.000 watt ini diestimasi antara 3 juta sampai 4 juta rupiah untuk harga second pasarnya. Nah, jadi kita ambil harga tertinggi aja di kisaran 4 juta rupiah untuk genset teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya tadi untuk 25 juta dengan potongan mesin 8 juta rupiah dengan pemotongan genset 4 juta rupiah, kita masih ada sisa budget 13 juta rupiah. Untuk kendaraan, otomatis kita harus memakai kendaraan roda 3, baik itu yang roda 3 seperti VR ataupun Tosa ataupun Kaisar. Nah, untuk estimasi dari harga secondnya itu juga cukup murah ya teman-teman, itu di kisaran antara 8 sampai 10 juta rupiah. Nah, beberapa dari pelelangan seperti dari bekas pabrik segala macam, kita bisa mendapatkan estimasi harga dari 8 sampai 10 juta rupiah. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, jadi bagaimana teman-teman pintarnya untuk bisa mendapatkan harga second dari roda 3 tersebut. Kalau teman-teman punya link ataupun teman-teman bisa mendapatkan di marketplace segala macam. Nah, rata-rata estimasinya di kisaran 8 sampai 10 juta rupiah. Nah, berarti kita sudah bisa mendapatkan satu alat atau peralatan pokok untuk terjun ke dunia shop es krim kelilingan itu estimasinya di kisaran 22 juta rupiah. Nah, untuk budget yang 3 juta sisanya ini ya kita akan menggunakan sebagai dana cadangan. Semisalnya kita akan menggunakan untuk mendesain ataupun mengatur satu bentuk usaha kita supaya lebih menarik. Nanti untuk beberapa contoh desain yang untuk memakai mobil 3 roda ini saya akan coba tampilkan di gambar ini ya teman-teman, ataupun di YouTube ini. Nah, seperti itu. Nah, dengan sisa 3 juta pun kita akan bisa mendapatkan modal awal untuk bahan baku penjualan ataupun semisal peralatan-peralatan lain yang untuk pendukungnya seperti tisu ataupun embernya ataupun memang peralatan di luar dari 3 alat itu, anggaplah kita estimasi lebih kurang 500.000 rupiah. Terus dengan bahan bakunya lebih kurang kita estimasi untuk awal itu 500.000 rupiah pun. Dan untuk displaynya dari yang namanya kita tempat kita berjualan, baik itu dari banner segala macam, anggaplah kita estimasi lebih kurang 500.000. Jadi kita masih ada uang untuk 1,5 juta sebagai dana cadangan untuk modal penjualan
ke depan, seperti itu teman-teman semua. Nah, di sini saya sudah juga banyak melihat untuk budget seperti ini yang 25 juta rupiah ini sudah banyak diaplikasikan kepada oleh teman-teman kita semua dan cukup mempunyai hasil ya. Nah, jadi intinya ya kita bisa yang namanya untuk meminimalisir budget ini untuk membuka yang namanya usaha shop es krim kelilingan tersebut, teman-teman semua. Jadi satu anggapan bahwa kenapa membuka usaha shop es krim kelilingan ini dengan modal yang cukup tinggi, yang sampai beranggapan ada yang sampai ratusan juta segala macam, itu sah-sah saja. Nah, jadi kita akan sesuaikan budget kita dengan apa yang akan kita beli. Nah, tapi kalau dengan budget yang minim seperti ini pun sebenarnya kita sudah bisa membuka yang namanya usaha shop es krim kelilingan tersebut. Nah, memang di setiap daerah ataupun di mana-mana sangat jarang sekali kita melihat untuk usaha ini eksis ya, atau ada. Nah, itu memang satu image yang memang kalau dibilang bahwa untuk terjun ke dunia shop es krim kelilingan tersebut ya memang membutuhkan modal yang cukup tinggi. Nah, tapi di sini satu gambarannya ya memang dengan budget yang seminimalisir seperti ini pun ya kita sudah bisa untuk membuka usaha shop es krim kelilingan tersebut ya teman-teman. Teman-teman semua, jadi seperti itulah untuk video singkat saya tentang satu tema bagaimana kita bisa meminimalisir satu modal untuk membuka usaha shop es krim kelilingan tersebut. Nah, seandainya teman-teman punya pertanyaan, nah teman-teman bisa komen di bawah video ini ataupun bisa WA saya langsung. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe video ini agar channel ini tetap terus berkembang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.